Perubahan 22 nama jalan dan gedung yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diprotes oleh warga. Mereka memprotes kebijakan yang dinilai sepihak tersebut lantaran bakal menyebabkan masalah administrasi domisili. Puluhan warga pun sempat menggelar aksi protes dan mendesak agar nama jalan tempat mereka bermukim dikembalikan seperti semula. Nah, apa sih yang menjadi kekhawatiran masyarakat karena perubahan nama jalan ini? Dan apa ya alasan Pak Gubernur mengganti nama-nama jalan di Jakarta? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Headline. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan perubahan 22 nama jalan di DKI Jakarta dengan nama-nama tokoh Betawi. Anies mengatakan penggunaan nama tokoh Betawi merupakan apresiasi atas peran para tokoh tersebut dalam perjalanan kota Jakarta. Setelah 22 jalan yang diresmikan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, Anies berujar akan ada tempat lain yang diubah menggunakan nama tokoh Betawi. Sebab ada banyak nama tokoh Betawi yang harus diabadikan agar masyarakat dan generasi muda mengenal jasa tokoh-tokoh tersebut. Tidak sedikit masyarakat yang protes akibat perubahan nama-nama jalan di ibu kota ini. Meski demikian, Anies tidak membeberkan rencana perubahan nama jalan pada periode selanjutnya tersebut, termasuk waktu perubahan nama jalan. Anies Baswedan mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir ada kerumitan administrasi data kependudukan imbas perubahan sejumlah nama jalan menjadi nama-nama tokoh Betawi. Anies menegaskan sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian hingga Badan Pertahanan Nasional ihwal perubahan sejumlah nama jalan tersebut. Warga tidak perlu khawatir karena perubahan nama jalan tidak lantas harus mengubah semua administrasi kependudukan dan kepemilikan. Alamat kependudukan atau kepemilikan tanah misalnya bisa diganti secara bertahap saat melakukan pergantian data atau bisa langsung dikerjakan setelah nama jalan resmi diubah. Anies memastikan nama jalan yang diubah tidak akan membebani siapapun termasuk masyarakat yang tinggal di jalan yang namanya diubah. Sebab nama jalan sebelum diubah tetap berlaku di mata hukum untuk kepemilikan dan catatan kependudukan lainnya. Terdapat sejumlah warga yang menolak penggantian nama jalan tersebut. Salah satunya yang menolak ialah warga Jalan Cikini 7, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam penggantian nama itu, Jalan Cikini 7 berubah menjadi Jalan Tinosidin. Menurut warga setempat, penggantian nama jalan itu akan menyulitkan mereka. Menurut mereka, perubahan nama jalan di Jakarta ini berimbas pada warga harus mengurus kembali dokumen kependudukan, kendaraan, perbankan, asuransi, dan dokumen lainnya. Pendapat serupa diungkapkan oleh Ketua RT 1 RW 1 Nurjaman. Ia mewakili suara masyarakat yang berada di lingkungannya menolak adanya penggantian nama jalan tersebut. Jaman bahkan bersama Ketua RT lain membuat surat penolakan adanya nama jalan tersebut. Ia mengklaim sekitar 6 RT yang dilalui oleh jalan itu mayoritas menolak perubahan nama jalan menjadi Jalan Tinosidin. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah mengaku akan mendorong semua jajarannya mendukung penggantian dokumen kependudukan tersebut. Dirjen Dukcapil akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan di DKI Jakarta termasuk menyediakan tambahan belangko KTP elektronik. Zudan juga sudah meminta agar petugas suku dinas Dukcapil untuk menjemput bola dengan cara mendatangi RT maupun RW untuk mencetak dokumen penduduk dengan data baru secara gratis. Ia menyebut bila masyarakat tidak bertemu dengan petugas, maka mereka bisa langsung mendatangi Sudin Dukcapil agar diberikan dokumen baru. Perubahan nama jalan sebabkan warga harus urus lagi KTP hingga kartu keluarga baru. Zudan mengatakan bahwa penggantian nama jalan memiliki implikasi. Hulunya adalah administrasi wilayah, sehingga perubahan data wilayah akan berakibat perubahan data administrasi kependudukan dan pelayanan publik. Contoh, seperti di DKI Jakarta, kalau ada perubahan nama jalan, maka mulai dari KK, KTP, dan kartu identitas anak harus dibuat yang baru. Zudan mengatakan data kependudukan yang diubah cukup data di dalam aplikasinya. Lebih lanjut, ia mengatakan perubahan wilayah baik pemekaran desa, kabupaten, kota, hingga provinsi merupakan hal yang biasa di dalam tata kelola pemerintahan, termasuk yang kini sedang terjadi di DKI Jakarta. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan penggantian nama jalan di Jakarta dengan nama tokoh Betawi seharusnya tidak menimbulkan masalah. Dengan adanya perubahan nama jalan tersebut, kata Agus, tentu saja berdampak pada perubahan data administrasi warga setempat, khususnya alamat yang ada di KTP. Tetapi selama masyarakat tidak dipersulit untuk penggantian alamat, pergantian nama jalan tersebut nggak ada masalahnya. Selain itu, Agus berujar pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus menjamin tidak adanya pungutan lain selama proses perubahan alamat dalam identitas warga Jakarta.
Menurut Agus, perubahan nama jalan ini tentunya memberikan kabar gembira kepada warga Betawi, namun Pemprov DKI harus terbuka soal perubahan ini. Pemprov DKI sebaiknya memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang bagaimana cara mengganti alamat dan juga memberikan pelayanan publik yang baik. Semoga setelah keputusan ini sudah final dan terrealisasikan, masyarakat bisa dibantu untuk mengurus hal-hal tersebut. Dan pastinya semoga nggak ada kecurangan atau korupsi-korupsi dari para pejabat ya. Terima kasih sudah menonton GeoLive. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode headline selanjutnya.